dari pintu kita kasih lampu, terus ada kan yang jaga sendirian di sana buat jagain lampunya. Dia dengar suara apa dari tangga, kayak ada yang naik tapi gak ada yang jalan gitu ya. Iya. Padahal itu kita di lantai 2 dan memang kosong, gak ada yang tinggal di situ, dan itu kan di tengah lapang. Atau kayak yang keju kan enak ya? Yang kayak di masih gitu kan? Terus gitar. Iya. Ya lanjut apa lagi? Tos, teman obrolan santai. Halo guys, balik lagi di channel yang akan mengupas tuntas tentang apapun yang lagi trending di dunia maya maupun di dunia lain ya kayaknya ya. Jadi channel ini akan mengupas semua lagi trending. Nah, untuk segmen kali ini kita akan ngobrol dengan sutradara yang terkenal tentunya guys. Masih muda, ganteng, keren, dan karya-karyanya udah dikenal di mana-mana. Apalagi kalau bukan di Tos, teman obrolan santai. Oke, sebelum kita ngobrol bareng sama sutradara terkenal ini guys, kita lihat profil berikut ini. Langsung aja ini dia, Riza Pahlevi. Apa kabar Mas Bro? Aku itu Mas Bro aja ya? Boleh. Mas Bro aja ya, karena kayak seumuran. Iya. Aduh. Oke. Ini saya jadi menua apa gimana? Enggak ya. Kembali ya. Iya. Cuman ya usia kan tidak menentukan. Oh iya, hanya angka. Pengalaman itu. Oke. Guys, tadi kan udah lihat profilnya Mas Riza, Mas Bro Riza Pahlevi. Keren banget kan. Tadi gua rasa teman-teman juga udah tahu kan. Udah tahu siapa sosok Riza Pahlevi, karyanya ada apa aja. Gua rasa teman-teman udah pada tahu semua. Nah, untuk lebih dalam lagi kita kupas tuntas pengalamannya beliau, karya-karya beliau, apapun tentang beliau kita kupas, kita telanjangi di sini guys, hanya di Tos, teman obrolan santai. Mas Riza, apa kabar? Baik. Baik banget ya. Iyalah, fresh banget. Terus from the oven. Fresh from the oven. Pertama kali gua ketemu sama sutradara muda yang lagi viral di mana-mana, karyanya tuh keren banget. Salah satu karyanya Mas Bro yang gua lihat itu adalah Makmum. Iya. Dari Makmum 1 sampai Makmum 2 ya? Makmum 3 kan ada ya? Doakan aja. Doakan. Makmum 1, Makmum 2 aja udah bikin gemeter guys. Apalagi Makmum 3. Ya. Oke. Mas Riza, cerita sedikit dong tentang film Makmum dulu ya. Awalnya itu tuh dapat cerita Makmum itu dari mana sih Mas Riza? Ya. Sebenarnya sebelum akhirnya ke film panjang kan, aku bikin film pendeknya dulu. Tahun 2015 ketika itu masih kuliah. Terus 2015? Ya, aku sama teman-teman kayak kita bikin apa ya sesuatu gitu. Ya bikin film. Waktu itu sempat bikin film drama sebenarnya. Oh iya. Tapi menyangkut arwah kan. Sebenarnya sih drama, cuma nggak yang nakut-nakutin gitu loh. Drama menyangkut arwah. Gimana? Tapi buat menyentuh, bukan buat nakut-nakutin. ya. Tapi Okay. ketika orang-orang nonton kayak ini horor, terus habis itu di film kedua, kita bikin beneran horor gimana? Sampai akhirnya aku kepikiran buat angkat soal Makmum. Udah lumayan sering sih sebenarnya aku dengar cerita orang yang ngerasa diikutin gitu ketika sholat. Okay. Walaupun mungkin kita matanya fokus ke bawah ya, tapi kan di ujung mata kadang-kadang ngerasa sesuatu, apalagi kalau misalnya kita sholatnya malam. Kayak parnoan aja gitu. Parno ya. Gitu. Cuma memang dari sekian banyak yang cerita, gak pernah ada yang melihat wujudnya secara langsung, dia cuma ngerasa aja. Kadang-kadang kita juga dilihatin orang juga ngerasa ya. Benar. Feelingnya seperti itu. Terus aku pikir gimana kalau ini kita visualisasikan. Okay. Dari situlah aku diskus sama tim, kita bikin cerita ini yuk gitu. Enaknya diapain ya? Oke, kita bangunlah struktur cerita seorang siswi di asrama dan seterusnya, sampai akhirnya kita bikin film pendeknya 2015. Terus kita ikutin ke festival, ke lomba segala macam, sampai akhirnya mulai agak rame di kalangan umum ya. Okay. Itu ketika menang di salah satu festival, terus diupload ke YouTube.
Terus mulailah dipotong-potong, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram segala macem. Terus akhirnya 2019 jadi film Makmum. Wah, keren banget. Keren banget. Ya. Berarti kan itu berdasarkan cerita-cerita ya, berarti kan fakta ya, berdasarkan faktanya terus dijadiin satu cerita film gitu kan. Nah, untuk film Makmum ini sendiri terakhir itu viewernya sampai berapa banyak sih? Kalau yang film panjangnya, Ya. kalau yang di Indonesia aja ya, film pertama tuh 820 ribuan. Oke. Kalau yang film kedua itu kalau nggak salah yang agak lupa 1,8 juta. 1,8 juta. Itu yang Indonesia aja. Indonesia aja. Indonesia aja. Wow, keren banget. Tapi emang gokil sih filmnya. Gokil memang apa ya? Ya benar-benar kayak pengalaman pribadi lah gitu. Jadi orang-orang yang tapi kan bukan karena ini loh. Karena nonton film itu jadi takut sholat, bukan karena begitu kan. Tapi karena orang tuh kadang-kadang punya insting sendiri ya. Saat pagi sendiri, terus tempat gelap, misalnya itu kan ikutin atau enggak ya. Nah itu yang bikin jadi pas banget sama cerita orang Indonesia mungkin kayak gitu ya. Tanpa ada filmnya pun juga orang udah punya feeling itu kan. Betul. Termasuk misal malam-malam mau ke kamar mandi gitu, belet atau apa. Kan nggak semua orang berani kan. Bener. Kadang minta ditemenin atau siapa, lampu harus nyala semua. Dan mungkin kalau kita bisa lihat hampir sama film horor itu pasti ada adegan horor di kamar mandi. Iya benar. Tapi faktanya orang kan butuh kamar mandi kan. Benar. Ya udah jadi nggak ada yang nyalain. Gara-gara film ini aku jadi takut kamar mandi kan nggak. Nah ini, itu termasuk pengalaman gue sih Mas Riza. Jadi gue tuh agak takut kalau masuk kamar mandi malam. Oke. Takut ada yang ngikutin. Biasanya teman sendiri yang ngikutin. Waduh. Gue takut tuh. Takut banget ada teman sendiri yang ngintip gitu. Apaan sih? Kalau setan sih ya kayaknya nggak takut lah ya. Tapi kalau ngikutin teman kayaknya takut gitu loh. Nah, gitu. Takut kan, waduh ini. Udah lah, itu cerita pribadi gue kayak gitu. Ya, ada nggak yang kayak gitu suka ikutin teman yang nggak ada ya? Berarti Pada juga diikutin malah. oh nggak suka aja nih bener nih. Itu salah satu lah, salah satu. Ya. Tapi memang kalau dilihat apa namanya siapa di balik film Makmum itu kan seorang Riza Pahlavi. Mungkin orang-orang yang belum tahu, kan wah ini udah senior nih. Karena filmnya tuh tiba-tiba langsung meledak dar gitu kan. Orang banyak tahu ceritain film Makmum sana sini kan, baik di sosial media lah, artikel dan segala macam. Banyak orang bahas tentang filmnya Mas Riza. Nah, ternyata orang masih muda guys. Mungkin kalau pengen tahu nih, kita tanya aja langsung. Usianya berapa sih sekarang? Coba tebak. Sama kayak saya, 22 tahun ya? Bukan ya? Ya 22 tahun berapa tahun itu? 25 tahun? 27 sekarang. 27 tahun itu saya waktu 6 tahun yang lalu. Waktu saya berapa? Ketahuan kan? 27 tahun karyanya sudah meledak seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu terlepas dari apa namanya sosok anak muda yang kreatif ternyata bisa melahirkan, bisa membuat satu karya kreatif sehingga meledak sampai di seluruh Nusantara ya. Oke, Mas Riza sendiri boleh nggak sih ceritain tentang pengalaman film Makmum aja dulu? Kira-kira ada nggak pengalaman dari ini kan film serem ya? Terus settingannya itu di mana sih, tempatnya di mana, lokasinya? Ini kalau mau cerita Makmum ada 3 nih berarti. Film pendek, film pertama sama film kedua. Kalau yang film pendek dulu ya, itu syutingnya di Jogja di salah satu asrama kampus yang kebetulan juga udah nggak dipakai, terbengkalai sekian tahun lah. Terus cuma emang kayak perabotannya masih ada, jadi waktu itu kita tinggal bersih-bersih segala macam. Kalau dibilang pengalaman serem ya ada, karena kita syutingnya juga beneran malam dari jam 7 malam sampai habis subuh. Pas adegan sholatnya, pas adegan yang ada hantunya pun tuh juga beneran jam 2 jam 3 pagi. Jadi real ya? Real. Ya emang karena kebetulan jadwalnya juga di situ sih. Tapi ya yang ngalamin malah bukan aku, yang orang-orang lain. Ada tuh, ada scene lorong, terus di ujung ada kayak pintu kan. Nah di balik lampu, di balik pintu kita kasih lampu. Terus ada kan yang jaga sendirian di sana buat jagain lampunya. Dia dengar suara apa dari tangga, kayak ada yang naik tapi gak ada yang jalan gitu ya. Iya. Padahal itu kita di lantai 2 dan memang kosong, gak ada yang tinggal di situ dan itu kan di tengah lapang. Iya. Jadi memang ya itu suara siapa gitu. Terus ada si temanku baru naik tangga di sisi yang lain, ada cium aroma biasa. Benar. Padahal ya dekat-dekat situ nggak ada bunga, kita nggak ada bunga juga. Gitu.
Itu kalau yang film pendek. Kalau yang film pertama itu syutingnya di daerah Puncak ya, di Cianjur. Oh, oke. Itu bekas rumah sakit kalau nggak salah, Lakesra, rumah sakit TNI atau polisi, kurang tahu. Cuma memang terbengkalai juga, itu malah kondisinya lebih parah secara bangunan, cuma itu sama tim artnya kan desain segala macam. Palingan krunya juga sih yang ngalamin gitu. Jadi tempat apa, tubuh talent kan biasanya terpisah ya, agak jauh dari lokasi. Itu pernah malam-malam talentnya mau mandi kan, udah beres makeup segala macam, nungguin tinggal mandi, orangnya nggak selesai kan, biasa biur-biur gitu kan, tungguin lama banget, terus nanya ke orang makeupnya kan, itu siapa sih yang mandi lama banget, nggak ada yang mandi, udah pada pulang semuanya kan udah malam gitu kan, pas dicek benar nggak ada orang. Tapi basah. Wah, aku nggak sampai situ ya, ini ceritanya ya, cuma dia kosong aja gitu. Kalau lebih horor lagi kalau misalnya ada yang mandi tiba-tiba basah lantai. Iya, juga. Terus gayungnya di atas waduh. Aku tanyain dulu Pak. Kalau jangan buru-buru nggak usah. Ya ini kayak Nanti- kosong gitu. Nanti malah takut mandi. Oh baik. Terus Tapi mandi kan? mandi. Oh iya. Jadi kalau mau mandi jangan nonton filmnya Reza Pahlevi dulu ya. Reza Pahlevi. Takutnya nanti ada sini. Tapi keren sih, itu settingannya real ya. Dan itu Iya. jamnya juga bener-bener malamnya malam bener. Biasanya kalau memang adegan malam beneran itu malam. Biasanya, tapi nggak semuanya. Ada nggak sih misalnya gitu? Kan ya ada beberapa lah yang gue tahu gitu mas. Kayak misalnya mau bikin film ataupun mau bikin video horor gitu ya. Itu tuh biasanya suka ada paranormalnya dulu lah atau apa, atau Pak Kiai atau Pak Ustadz atau siapa lah gitu pembukaannya untuk misalnya dibersihkan dulu nih biar nggak ada gangguan kayak gitu-gitu. Kalau yang Maksudnya di gimana? film panjang kan sebenarnya aku nggak mengikuti seluruh prosesnya ya. Aku kurang tahu, tapi sepandanganku nggak ada. Iya. Kalau yang di film pendek dulu aku memang ngajak temanku, jadi apa ya? bukan yang, maksudnya bukan yang kayak dia Iya, gimana, enggak. Jadi kami syuting, dia sholat, dia doain kami. Dia yang jaga. Gitu. Oh, berarti tugas kita yang mendoakan ya? Iya. Enak banget. Jadi kan guys. di dekat asramanya itu ada musola kan, Iya, masjid. Ya udah selama kita syuting dia udah doa di situ buat jagain. Memang job desk-nya Job desk-nya doa apa ya? itu? Iya. Wah. Cuma kalau di film sih aku nulisnya lighting man atau apa gitu. Pas kalau ada lo karena ini kerjanya doa gitu kan. Padahal lighting-nya tapi tugasnya doa. Nah, tugasnya berdoa. Keren banget. Aduh, kayaknya sosoknya harus tahu juga. Pengen tahu gitu. Kan itu syuting lumayan lama dong pasti kan dari pagi sampai pagi lagi misalnya kan. Itu tugasnya doa doang. Iya. Oh. Iya, memang soalnya di asrama yang kita pakai itu kami pakai lumayan sering kejadian aneh-aneh. Jadi ya kami apa ya lumayan nyari aman aja. Aman ya. Jadi bukan yang dengan jalur ini ya, jalur apa ya kayak bekas hubungan lupa atau apa sih kayak gitu. Iya. Nah ya udah kan kita syuting religi ya kita pendekatan dia Ada harus religi. Jadi menjiwai. Benar. Kadang-kadang memang ada sosok yang kita nggak tahu gitu ya. Dia ikut nimbrung, tiba-tiba ketangkap kamera gitu kan. itu kalau aku malah seneng sih sebenarnya. Jadi bonus ya. Bonus nggak dibayar ya Marketing ya kan? Nah, marketingnya. Mungkin kita bisa tuh kayak gitu ya. Oke. Tawarin dulu atau apa gitu kan, bikin konten tentang ayo lowongan buat setan-setan yang mau. Nah, gitu. Bisa kali ya. Langsung gitu. Terus nanti bayarnya pakai apa? Kalau dia tiba-tiba minta invoice, Ya, gitu. Tapi emang sih apa kalau kayak gue pribadi gitu ya, nonton film horor itu tuh paling suka banget. karena deket ya. Karena dekat dan feelnya dapat gitu kan, setan-setannya atau hantu-hantunya itu kan ya kita tahu gitu. Tapi kalau nonton film horor barat gitu luar negeri kan hantunya Dracula. Ya buat kita orang Indonesia sih belum seberapa, kayaknya tuh biasa aja gitu kan, ada Dracula terus mungkin vampire gitu kan nggak terlalu gimana. Tapi kalau tiba-tiba pocong, kuntilanak, tuyul, lah itu dapat banget feelnya, teriaknya, aduh udah keren banget lah pokoknya. Nah, menarik nih. Jadi kalau misalnya Mas Riza sendiri tantangan selama ini dalam membuat satu film pendek maupun film panjang itu sebenarnya ada di mana sih? Kalau film pendek tantangannya adalah gimana caranya biar kita bisa explore gitu ya, baik dari ceritanya, Ya, karena durasinya genrenya atau pendek, apa, agar tetap pesannya bisa nyampe dan kita nggak repetitif dengan film yang sebelumnya. Oke. Terkadang misal nih aku udah dikenal dengan aku, ya aku pengennya sih nggak bikinnya kayak gitu lagi.
Ketika bikin sesuatu lagi ya bukan yang kayak oke ada hantu kenaan lagi atau dengan adegan sholat lagi. Kalaupun ada adegan yang sama ya harus aku bikin dengan cara yang lain, eksplorasi yang lain. Makanya kayak ini yang aku pakai kan juga bukan horor ya. Aku bikin series drama religi, aku bikin yang lain ya komedi juga. Jadi ya memang itu sih tantangan gimana caranya biar nggak sama dengan karya sebelumnya. Tapi kalau di film panjang itu karena lebih masif ya, orangnya lebih banyak, kita bekerja sama dengan banyak orang, banyak kepentingan, tidak sebebas di film pendek. Jadi kadang-kadang kita mau bikin gini kepentok apa, mau bikin gini kepentok apa. Sebenarnya di film pendek juga ada, cuma karena lingkupnya lebih kecil jadi lebih mudah dikendalikan. Tapi kalau film panjang benar-benar fluktuatif, dinamis semuanya. Oke. Sip, seru banget nih. Kita sambil ngopi dulu sebelum kita lanjut ngobrolnya nih. Seru banget guys. Nah tadi ngomong-ngomong film Azan di bulan Ramadan. Ini kan beda ya, udah pasti kan ceritanya beda. Dimana seorang Riza Pahlavi ini dikenal tuh dari film Makmum awalnya kan gitu. Dan film Makmum orang-orang pada tahu lah ini film horor lah, serem banget lah kalau buat gue pribadi itu serem. Tiba-tiba bikin film yang religi tapi nggak versi horor. Tapi sebenarnya ini horor sih. Horor? Jadi kan web series 3 episode. Serius? Jadi 3 episode ini beda-beda genre. Yang satu drama, yang satu romance, yang aku pegang itu yang horor. Jadi religi tapi horor. Jadi tetep guys itu horor ternyata. Walaupun judulnya Azan di bulan Ramadan. Oke, itu tetap horor. Iya, tetap horor. Ceritanya gitu tuh. Ceritanya gimana sih? Jadi Adan itu sebenarnya nama orang. Hanif Adanur di ceritanya. Dia sedang tergoda lah untuk mendekati wanita. Nah, di episode 1 konfliknya adalah seputar dia ada hubungan dengan yang dia sukai. Di episode 2 itu ditunjukkan apa ya? Digoda hantunya, karena sebenarnya kalau kita bicara Islam ya kayak dekat-dekatan lawan jenis kan bukan hal yang direkomendasikan. Betul. Rekomendasikan ini memang nggak boleh sih. Apa sih? Terus episode 3-nya itu lebih ke hubungan antara keluarganya mereka, menyikapi hubungan mereka. Nah, itu lebih ke drama. Yang terakhir, jadi aku memang bikin sama teman-teman mahasiswaku, kita bikinnya satu web series tapi beda-beda genre tapi masih nyambung. Akhirnya muncullah sih ada di bulan Ramadan ini. Ada di bulan Ramadan. Nah, itu sedikit ceritanya tuh dari Mas Riza Pahlavi. Jadi kalau pengen tahu bisa nonton di YouTube Riza Pahlavi. Langsung aja guys, ditonton guys. Itu kayaknya gue juga belum nonton yang Azan di bulan Ramadan ini, harus nonton nih Ini kayaknya. bahkan sequelnya udah ada loh, ada di bulan Dzulhijjah. Masa sih? Dia pemain Dwarha. Oh iya. Tapi itu cuma satu film, maksudnya bukan episode juga. Bukan episode ya. Satu film doang. Satu film Iya. doang. Lama-lama ada di bulan Safar, Syawal ada. Ada yang nikah nanti. Nanti kalau bisa tahun depan bikin ya, ada di bulan ulang tahun. Oh, baik. Gitu. Ada lagi tapi serem, versi ulang tahun tuh serem. Bisa dong kayak gitu ya. Bisa sih. Ya keren tuh. Mungkin Pasti lah biar sutradara latihan hebat. juga bisa. Makanya tuh. Gimana ya bisa jadi seorang Riza Pahlavi gitu. Kira-kira gue bisa nggak ya seperti ini gitu. Ide banyak tuh kadang-kadang aplikasi kalian yang susah guys. Mau bikin film horor tapi takut setan. Bingung gak ini? Ya, kan? Tapi faktanya ya penulisku itu bukan gak suka, takut. Faktanya takut. Jadi ketika nulis Makmum pun dia nulisnya siang-siang, nggak berani malam. Oke. Karena dia takut ke bawah. Iya. Gitu. Karena seorang penulis kan harus Iya, dirasain. benar merasakan segala macam. Oh gitu. Berarti nulis harus dari siang. Iya. Bisa guys berarti gue guys. Tapi Buat iya. tulis siang, syutingnya siang juga. Gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Kayak filmnya. Oh gitu. Oke, Mas Riza. Menurut Mas Riza nih, sekarang kan banyak yang web series, ya kan? Banyak banget web series, istilahnya kayak gini. Sekarang kan udah bukan zamannya berkompetisi, tapi zamannya berkolaborasi. Tapi ya tetap aja, walaupun berkolaborasi, tetap aja ada karya-karya di luar Mas Riza yang mungkin bagus-bagus juga gitu kan. Nah, bagaimana sih Mas Riza nih menyikapi persaingan seperti itu? Ya, dalam arti kita tidak berkompetisi, tapi kita menunjukkan karya kita lebih baik lah gitu. Ya. Ada nggak sih tips-tipsnya menurut Mas Riza sendiri seperti apa? Sebenarnya ketika semakin banyak yang membuat film dalam format apapun ya, mau web series, film panjang, film pendek, itu malah lebih senang sih. Karena memang semakin banyak teman, semakin banyak linknya juga, dan ini kan juga sebenarnya menunjukkan bahwa
perputaran di dunia film ini jalan terus gitu, bahwa yang senior kan akan semakin senior, Iya. harus ada apa sih istilahnya kalau ada kelanjutannya tuh, ada yang Regenerasi. regenerasinya, Oke. terus kita juga punya banyak teman buat saling support satu sama Iya. lain. Dan kalau di Jogja sendiri kan sebenarnya komunitas film juga besar ya. Oh. Jadi ketika kita mau bikin film tuh bisa dibilang ya gampang gitu, nyari teman yang mau. Ya itu salah satu kemudahan kalau kita di Jogja sih. Akhirnya juga kalau mulai teman-teman sadari, industri film panjang pun juga udah mulai agak bergeser dari Jakarta ke Jogja, Oke. di mana ada studio Gamplong dan banyak lokasi syuting yang lain untuk supporting alat segala macam juga hitungannya udah lengkap dan bahkan mungkin biayanya lebih murah dibanding Jakarta. Betul. Tapi balik lagi ke tadi soal banyaknya Film karya yang ada, karya, itu betul. sebenarnya juga challenge juga buat aku sendiri, gimana caranya karyaku tetap jadi otentik. Betul. Kelihatan nih, oh ini yang bikin ini masih riset, oh Betul. ini yang bikin siapa nih. Oke. Aku setuju sama ada salah satu orang filmmaker yang bilang kalau ketika kita bisa meng-hire atau bekerja sama dengan sutradara, yang dibeli itu bukan kemampuannya, tapi yang dibeli adalah ciri khasnya. Nah, Dengan satu skenario yang sama, mungkin kita sama-sama bisa jadi sutradara, kita sama-sama punya skill, tapi ketika aku yang bikin akan jadi seperti apa, ketika Mas yang bikin akan jadi seperti apa, itu kan beda. Nah itulah yang dibeli dari sutradara ciri khasnya. Misalnya ada, aku punya skenario nih, ceritanya religi, terus cinta-cintaan, kira-kira siapa yang cocok? Oh mungkin Hanung Bramantyo, oh mungkin Guntur Suharyanto. Tapi kalau misalnya bikin film yang bunuh-bunuhan, dipenggal segala macam, Kimo, Timo dan seterusnya. Jadi setiap sutradara kan udah ada ciri khasnya masing-masing. ciri khas ya. Bukan berarti terus nggak bisa ngerjain yang lain ya, tapi ciri khas tuh ya memang itu sih. Iya. Ada nilai yang beda. Ciri khas yang orang bisa cepat ingat gitu loh. Yang ingat, oh sosok film ini tuh di balik itu sutradara si A misalnya. Iya. Oh Makmum ternyata Rizal Pahlevi gitu kan. Nah, itu yang bikin orang langsung cepat melekat lah ibaratnya gitu ya. Makanya saya nggak dipercaya kalau nggak bikin horor nih. Tetap ya. Enggak, maksudnya kadang-kadang, wah Mas Riza nih dikenal dengan sutradara film horor, ya lo lebih dari 50% filmmu tidak horor sebenarnya. Tapi kan ya bos nggak apa-apa, maksudnya itu kan yang memang melekat di aku, dan aku pun juga bahagia-bahagia aja karena horor memang salah satu yang aku senangi. Iya. Ya cuma kan butuh proses ya. Proses kita membuat film sampai proses kita perkenalan filmnya itu sendiri, sampai proses sosok kita dikenal orang juga itu kan butuh proses gitu kan. Nah ini keren banget guys, sosok muda umur baru 27 tahun, kreatif, terus juga baik banget. Ada orangnya kan bilang kan nggak menyikapi persaingan ini menjadi satu persaingan berat buat seorang Riza Pahlevi ya. Justru malah dia seneng loh, Riza Pahlevi malah seneng bahwa persaingan ini ya banyak teman dan akhirnya kita bisa komunikasi lebih lancar gitu kan. Nah itulah guys yang dinamakan saatnya sekarang udah bukan berkompetisi tapi kita berkolaborasi, bener ya? Betul. Oke, Mas Riza, untuk kesibukan Mas Riza sendiri nih, selain seorang sutradara, kemudian Mas Riza berarti udah selesai ya? Baru kemarin selesai. Baru kemarin selesai ya? Nah saat ini kesibukannya ngapain lagi selain bikin film? Aku ngajar juga di kampus. Oke, kampus Mas Kuliah, dulu kuliah, dan ini nanti akan nambah kampus yang lain juga insya Allah. Ini namanya apa ya? Ini apa ya? Namanya Jiwa Muda Berkarya. Nah, tanpa putus asa. Itu baru ketemu nih, baru kata-katanya. Baik. Setelah melihat sosok Riza Pahlevi langsung kepikiran kata-kata apa yang cocok ya tadi. Muda berkarya dan tanpa putus asa. Keren banget ya. Kita akan baik-baik. Oke lanjut. Habis itu ngapain lagi Mas? Apa lagi ya? Ngajar. Oh, bikin konten juga di Bikin sosmed konten. segala macam. Ngajar, bikin film. Bikin film aku cuma sutradara sih. Kadang nulis, kadang nge-produce film juga. Terus apa? Udah sih kan. Ada kepikiran nggak Mas? Kan film horor udah nih, nama udah komedi. Komedi ada. Ada. Semuanya guys. Kayaknya yang nggak aku ambil tuh cuma buat ya apa tuh sih? Ya antara belum mau ngambil atau belum ada yang nawarin juga tuh film-film yang kayak film masif kayak perang atau film action sih sebenarnya. Aku merasa belum bisa ke arah sana karena menurutku butuh teknik
khusus ya. Cuma aku pernah sih bikin film berantem, cuma ya berantemnya ala-ala preman pensiun gitu. Iya. Bukan yang berantem. Tahu kan? Maksudnya berantemnya masih berantem jalanan gitu loh, bukan Oh, berantem iya. yang beneran berantem. Ya, bukan kayak action Iya. Indonesia kan ada raid gitu-gitu ya. Iya itu kan kayak tadi kan beneran action. Kalau ini cuma Iya. part dari satu drama aja. Iya. Gitu sih. Komedi ya. Nanti kalau misalnya ada peran-peran orang ketawa sih boleh ya. Oh, baik. Perannya ketawa aja pasti. Judul. Ada mau? Ada mau? Langsung nih ada orang yang di sini. Jadi hantu nggak mau kan? Hantu mau, tapi kalau bisa jangan di tempat yang serem-serem. Settingannya misalnya di tempat makan. Oh, gitu. Biasa kayak Siang, hantu siang. ya kan ada hantu yang tiba-tiba meninggal karena keselak makanan atau apa. Nah itu banyak lah cerita-cerita gitu ya. Indonesia tuh. Kalau kita explore nih Indonesia nih, itu banyak banget di setiap daerahnya itu yang punya cerita-cerita unik ya, Iya. khususnya tentang horor. Iya. Di Yogyakarta mungkin punya cerita unik sendiri. Itu di dalamnya. Nah, menurut Mas Riza, kira-kira nih, daerah mana di bagian Indonesia ini yang pengen banget Mas Riza jadiin film? Dalam tanda petik film horor. Kalau pengen itu Bali sebenarnya. Bali, why Mas? Karena aku kan juga dari Bali dan jadi itu something new buatku dan salah satu hal yang menarik dan aku belum terlalu banyak dapat informasinya adalah soal Lea. Oh, Menurutku Lea itu serem kan? Iya, yang nggak ada badannya itu ya? Bukan dong. Emang nggak ada badannya apa sih? Pala sih. Iya. Uyang. Oh iya. Lea tuh yang kayak barong. Gue kayak baru, gitu loh. yang lidahnya panjang itu ya? Iya iya iya. Oh, iya, iya. Yang bisa isi topeng-topeng Iya, dari. iya. Itu kan kayak gede gagah gitu kan. Iya. Itu masih kalau pocong kan ya mungkin masih segede kita ya. Ukurannya gitu. Iya. Anaknya paling segitu. Pocong sih gede kita. Ini nih loh, sutradara sering bikin film horor. Enteng banget kalau kita ketemu pocong langsung Iya boom. sih. Iya serem. Cuma sih kalau Lea tuh kayak gagah gede Iya. gitu ya. Jadi kita Bener lihat itu banget udah ya. kaget. Itu kan bukan juga kayak Lea kan. Hmm. Ini si logonya. Iya mungkin bukan Lea ya ceritanya. Cuma kan agak-agak. Oh iya sih. Di depan. Iya iya. Ya, agak Iya. lucu. Mungkin Jepang terinspirasi dari Lea. Kan Bisa pernah jadi. ada Indonesia terus kayak ih seru nih. Indonesia lebih variasi ya? Oh iya. Lebih variasi. Jadi konspirasi teorinya gitu ya. Nah, bahkan ada di Bali itu selain Lea itu semua ada ya itu tadi yang Kuyang juga cukup ini ya cukup Bukan dong. Apa Oh ya? yang tuh Kalimantan kalau nggak salah. apa Iya, kalau di Kalimantan. Palasik ya apa? Palasik juga ada. Palasik kayaknya Kalimantan. Yang kalau mirip nggak- yang apa kepala terbang gitu. Oh iya iya Palasik juga. Iya. Palasik yang ada Siti Badri yang main film. Oh iya itu betul. Kayak gitu ya. Banyak kan di Tanjara tuh nama-namanya ya. Iya baik. Nah itu kenapa aku bilang Indonesia ini punya budaya kan banyak. Salah Banyak. satunya budaya horor. Banyak. Di antara hantu-hantu nasional yang sudah kita kenal kayak pocong, kuntilanak, genderuwo, ada hantu-hantu lokal ya kayak Palasik, Lea, terus Kuyang. Kanaspati, Kuyang, Kuntilanak ya. Kalau itu masih nasional. Nasional ya. Kuntilanak ya. Yang Itu yang sering kan. tapi ya aku juga udah pengalaman apa melihat sosok itu sih pernah. Yang mana nih? Kuntilanak seringnya sih. Pasti. Kuntilanak gitu kayak gitu ya di satu daerah lah kayak gitu itu kayak di pohon-pohon bambu kan dia seneng ya. Iya. Terus apa namanya di Katanya sih gitu ya. katanya gitulah. Nah, terus katanya kalau misalnya nah ini yang menarik di Indonesia tuh ini karena kalau misalnya kita dengar suaranya itu dekat berarti dia jauh Iya. atau suaranya itu dia jauh berarti dia udah dekat sama kita Iya. gitu kan atau ada yang menyerupai suara ayam atau apa gitu anak ayam Iya. nah, itu yang serem itu sebenarnya tuh. Iya. Iya, ada kayak gitu. Banyak tuh mitos-mitos kayak suara apa? Bau kentang. Ya itu dia Katanya itu ada genderuwo. Nah. Tapi katanya orang indigo sih memang agak mirip. Maksudnya kalau dimiripkan tuh arahnya ke tapi kentang. bukan kentang ya Iya bukan kentang. Tapi ya nggak tahu ya kalau memang itu beneran kentang. Ada Oh. orang iseng terus kentang. kayak gue nyium mas itu masih gue langsung bawa nasi Pernah nggak yang ke bank yang di Kota Baru itu? oh yang bangun itu ya Bukan. Gimana ya? Yang katanya rumah kentang. Kan rumah kentang cabangnya Oh, ada iya. banyak di Indonesia. Salah satunya yang itu kan. tapi kalau nggak salah di film waktu itu ada film Ada film itu kan? kentang, ada dua bahkan. Ada waktu ya itu lumayan sih kalau di Jogja juga kan banyak banget kan tempat-tempat yang mistis gitu kan yang apa horor lah ya Di kafe sering sih bawa kentang juga. oh ya French french fries fries. ya biasanya kalau itu enak yang seaweed tuh Oh, gitu. atau nggak yang keju kan enak ya Yang kayak di nah, masih gitu kan terus nggak, Mas.
Boleh. gitar. Iya. Ya lanjut apa? Oke, Coba ada kopi dulu kali ya. sefrekuensi guys, sefrekuensi. Oke. Kita balas kalau kayak gitu. Tunggu. Mas, kalau Mas Riza, seorang sutradara melihat talent itu tuh, kan talent udah pasti sebagai pionir ya. Iya. Dia yang menentukan film ini sukses atau enggak kan. Salah satunya kan. Ya tapi dia garda terdepan. Garda terdepan kan gitu kan, kurang lebih kan. Nah, kalau Mas Riza sendiri milih talent itu tuh sampai turun tangan langsung atau ada tim? Iya. Kamu turun tangan langsung? Turun tangan langsung. Biasanya kan ada yang menyerahkan ke caster atau apa gitu kan? Iya. Ya itu kayak dia bantu nyaliin, bantu nestingin, tapi nanti Iya. pada akhirnya aku yang karena pernah ya pengalaman dulu waktu kuliah ada tugas dan waktu itu pas casting aku gak bisa ikut full, itu waktu itu supporting talent sih sebenarnya, ada buat jadi suster gitu kan, suster perawat maksudnya. Iya. Terus ada si Astrada bilang ini aja sih bagus sih orang ini, udah bener ya, yakin ya wis. Terus aku kayak yaudah percaya aja sama Astrada, toh ini kan supporting talent jadi nggak terlalu yang menonjol lah. Ternyata agak lucu Lucu ya? Aku bahkan ketika Bibirnya kram nggak Mas? ya, Ketika pakai kamera bibirnya kram nggak langsung ke kunci itu nggak ya? aku bahkan pas syuting, kita syuting juga di rumah sakit ya. Tiap kali ada adegan yang ada dianya, aku mending keluar ruangan. Saking aku gak bisa ngapit ketawa karena si suster ini lucu banget. Lucu tapi lucu in a bad way ya. Gak sebenarnya kalau kamu nonton film kan ada di YouTube judulnya cantik gitu. Ada judulnya cantik ya? Ada judulnya cantik. Orang itu ada? Ada dong. Nonton pokoknya. Nanti abis ini tak tontonin. Kita nonton. Jadi suster cuma gitu loh. Ya waktu itu emang nanti sensor ya. Enggak apa-apa. Enggak, tapi aku udah nyalahin dia sih. Iya. Waktu itu juga mungkin ya karena waktu itu kan tugas, terus emang orangnya banyak pasti belajar juga. Jadi ada hal yang kelewat. Jadi cerita gini, salah satu adegannya itu ada pasien, dia lagi kolaps gitu kan, gitu kan. Terus si suster ini kayak, lo kamu kenapa? Nah kan dia sebenarnya bisa, kan dia suster ya, dia bisa menenangkan ini kan, tak diinfus kayak apa, kayak segala macam. Tapi malah dia panik kayak manggil suster. Terus suster yang lain datang, dia yang tangannya pasti ngeliatin doang. Saya ini adegan bodoh macam apa? Jadi padahal suster ya? Iya, padahal dia suster, tapi manggil suster yang lain. Terus waktu suster yang lain nanganin, dia ngeliatin doang. Dia malah ngeliatin? Iya, terus habis itu kan kayak, aku gak kuat lah ngejain adegan itu ngakak. Aku pergi lari ke musola, aku ketawa di sana. Udah terus kayak asal ada dulu sana kan, posting bagian ini aku gak Iya, kuat. dan tadi yang punya lagi dia nanya, kamu kenapa? Kan pasti kayak dicek apanya, nadinya kayak apa, dikasih suntikan atau apa enggak. Dia malah manggil suster yang lain terus ikutan panik gitu. Malah jadi sitkom ya? Iya. Jadi sitkom ya? Padahal ini ceritanya horor dan Horor, oke. gitu deh. Jadi ya banyak yang ternyata milih talent itu juga nggak sembarangan ya. Bener. Gitu ya. Kayak kadang tiap talent yang akhirnya aku pilih itu kayak merasa oh yaudah ini udah berjodoh aja gitu sama talentnya. Chemistry. Bener. Kadang belum casting yang beneran kayak orang-orang yang halo namaku siapa segala macam. Baru kayak aku lihat mukanya kayaknya cocok, aku ajak ketemu, baru gue ngobrol aja paling kayak apa kabar apa segala macam. Oh cocok. Cocok ya langsung. Kadang gitu. Kadang memang beberapa kali nyari talent susah kan. Ya sampai belasan orang dicari, nunggu sampai akhirnya wah ini ada nih satu ya udah. Ketika jadwal cocok segala macam cocok. Iya. Oke. Nah, tuh perlu diperhatiin tuh. Calon talentnya Mas Riza Pahlevi itu tadi udah dijabarin ya pokoknya. Apalagi yang jadi hantu. Nah, itu butuh effort sendiri. Waktu akhirnya Mas Makmum ya, yang Makmum film Mecek. Itu kebetulan yang nyari penulisku. Aku juga waktu itu nanya kenapa kamu milih dia. Karena aku kayak ya wes aku gak ada masalah gitu dia bisa acting. Cewek. Si temanku juga cewek gitu. Soalnya mukanya aneh gitu. Aku kayak ya soalnya kayak jadi kayak dia tuh belum di make upin aja udah serem gitu. Udah serem sih. Ini kalau aku kayak body shaming dan kayak unik. Tapi beda gitu dong, belum di make up udah dapet karakter. Iya, kayak nanti diganti unik aja ya. Agak seram. Oke, ulang ya.
hantu itu harus nyari yang mukanya unik. Biasanya kan antara dia secara tinggi badan ya dia tinggi banget, nyari yang tinggi banget, atau kalau nggak malah justru yang di bawah standar. Bukan standar juga sih, ya di bawah rata-rata. Di bawah standar gini dong ya, Standar motor. Nah, satu sama nih, satu sama. Tadi kan ini, ya kan? Terus atau misalnya rahangnya agak besar, Oh, atau saya kira rahangnya ke sini, Pak. Bukan ya? Itu serem Banget ya? Atau mungkin hidungnya agak lebar, apa sangat mancung atau apa. Jadi ada hal-hal unik yang ini, dan rata-rata sih kalau ngomongin ini apa tulang pipi, tulang ini tuh tegas biasanya. Kalau dilihat yang orang-orang yang biasa meranin spesial hantu ya, itu biasanya emang rahang tulang ini tegas. Jadi kayak apa sih kalau di kontur ya, makeup. Jadi kalau di kontur tuh bakal lebih stunning, lebih menonjol lah. Berarti kalau yang ada daging-daging di bawah leher ini karakter apa yang cocok nih? Hantu double chin kan? Double chin ya? Aduh, kayaknya harus dia sih supaya dapat hantu double chin kalau nggak nih. Seru banget ya. Jadi ternyata proses bikin film itu nggak semudah yang dibayangkan gitu kan. Jadi dari proses dari talent, terus lokasi gitu kan, krunya lah, kemudian ceritanya biar apa namanya biar dapat gitu, biar seperti apa gitu. Oke, Mas Riza, boleh dong kasih kesan dan pesannya untuk teman-teman muda mungkin yang baru menjalani, gitu, baru istilahnya baru belajar lah, pemula lah. Mereka kan mungkin banyak nih yang pengen jadi sutradara, apapun lah gitu tentang di dunia broadcasting gitu. Nah, boleh dong kasih pesan-pesannya dong buat teman-teman yang baru mulai profesi seperti ini. Ya. Kebetulan karena aku ngajar juga ya, jadi banyak ketemu teman-teman mahasiswa yang masih belajar, teman-teman SMA yang masih belajar juga. Ada beberapa hal yang akhirnya menghambat mereka buat berkarya. Oke. Yang pertama adalah ngerasa nggak punya uang buat berkarya. Pasti tuh Ya yang kan? satu banget. Padahal kalau dibilang sekarang udah jauh lebih mudah gitu daripada zaman kita. Iya, iya. Kita beda zaman juga. Ya maksudnya baru udah seneng gitu ya. Udah tahu yang langsung beda zaman ya. ya maksudnya kalau sekarang handphone aja buat rekaman tuh udah bagus. Oh iya banget. pasti. Jadi kayak Instan. nggak ada alasan gitu kayak nggak punya kamera kan HP punya kan. Iya, Syuting betul. pakai HP aja udah bagus. Terus kayak ya udah syuting aja sama temanmu, ngajak siapa. Aku selama bikin Makmum film pendek aja bahkan ngajak belasan 20-an orang tuh gak ada yang aku bayar, aku cuma beli makan doang buat mereka. Alat-alat aku minjem semua, jadi kayak apa yang kamu punya kamera, oke aku pinjem, kamu punya lampu aku pinjem. Itu pun juga kalau dilihat kan bukan yang sinematik gimana ya, kayak lampu ada Iya. jendela atau apa. Nah, Karena waktu itu ya gak ada uang gitu. Jadi kayak udah ada lampu jalanan itu tembak aja, yang penting terang. Makanya ada Astra ada kan, asal terang gambar ada. Kita udah belajar dulu. Kayak gitu maksudnya kita bertahap kalau belajar. Akhirnya orang nggak punya uang, akhirnya nggak bikin apa-apa. Dan kamu kayak ya udah kan ketinggalan sama orang yang udah bikin. Yang kedua adalah bikin cerita terlalu muluk-muluk. Ya mungkin karena kadang kalau kita baru mulai idealis ya, kayak wah aku pengen bikin cerita orang pergi ke Mars atau cerita di tengah perang atau apa. Realistis aja gitu. Ketika mau cerita perang harus butuh banyak orang. Kamu mau cerita ke Mars harus ngeset. Cerita di rumah, di dapur, di kamar, yang nggak perlu bayar. Iya, benar. Nggak perlu kayak cerita di kafe. Kamu kafe kalau misal punya kafe sendiri nggak masalah ya, kayak udah nggak perlu bayar. Tapi kalau mungkin ngajak kerjasama atau apa kan ada terlalu menghayal macam-macam. Benar. Kita mulai dari yang terdekat dari kita, ngajak teman yang kita kenal segala macam. Apa lagi ya? Ya, jadi akhirnya nggak jalan ya. Ini udah muncul, tapi ketika mikirin setnya gini-gini akhirnya nggak jalan. Sebenarnya kan bisa lihat dari lingkungan sekitar ya, apa yang bisa jadiin. Ya kayak film horor kan mungkin pojok-pojok kebun tetangga juga bisa gitu kan. Ngapain harus ke orang? Ya kan orang nggak tahu di misalnya di komplek apa kan nggak tahu gitu kan. Kita ambil sepenggalnya doang gitu. Itu pernah pas zaman pandemi awal-awal 2020 itu aku tiap minggu bikin film pendek banget tapi kayak 2 menit 3 menitan. Itu aku sebenarnya di satu lokasi yang sama di radio itu. Tapi kayak di satu film ini aku ngambil di dapur, satu filmnya ngambil di mana. Tapi kalau orang nggak ngerti kan, tahunya kayak jauh-jauh. Iya. Oh, sama satu lagi yang terakhir adalah Jangan Mani Oranye. Nah, Banyak yang kayak masih mahasiswa yang karya baru 1-2 udah kayak kamu ngasih aku bayar berapa? berapa? Enggak gitu caranya. Selama kita masih belajar dan kita akan terus belajar ya kita harus bisa membedakan. Kalau salah aku dan teman-teman
itu kita tahu kapan kita harus saatnya berkarya dan kapan saatnya cari uang. Ketika mungkin kita di-hire secara profesional oleh PK atau oleh apa, ya monggo kamu mau ngambil duit. Tapi ya dengan catatan ketika kamu memang udah punya skillnya, udah punya portofolionya, tapi kamu belum punya apa-apa, dan PD, belum punya apa-apa, belum punya skill apa-apa, belum terbukti bisa bikin apa, aku kayak udah, aku budget sekian. Nah, orang udah ngasih investasi ke kamu nggak bisa ngasihin sesuai ekspektasi. Akhirnya jatuhin di industri juga. Kamu juga akhirnya namanya dia jelek, dia nggak kepake lagi. Jadi kayak udah ketika ada yang ngajakin syuting, udah ayo selama bisa ambil aja. Nanti ketika namamu udah bagus, uang akan datang dengan sendiri. Benar, setuju banget. Keren banget. Itu pesan-pesan yang sangat membangun. Benar. Jadi jangan money oriented pertama ya. Terus kalau mau belajar udah jangan takut-takut, jalanin aja dulu. Bener gak sih? Nggak bisa. Sama jangan muluk-muluk guys. Jadi kalau udah muluk-muluk ya akhirnya nggak jadi jalan. Ide udah banyak nih. Udah banyak, tapi misalnya lu mikirinnya setnya aduh mahal nih biayanya. Terus gue bayar talent gak ya? Susah deh. Sebenarnya lu bisa ajak nih adek lu sendiri gitu ya Mas Riza ya. Adek atau teman dekat lah, apa buat jadi talent kan. Atau kalau mau gebet orang diajak. Bener, atau mau gebet orang diajak. Kadang-kadang gue kadang-kadang kalau misalnya mau jalan ngajak orang lain aja, nggak ada temen nih. Orang di jalan saya ajak, mau nggak? Ya kan kasih privilege kan? Yes. Ya kan gitu. Dia mau diculik kan? Maksudnya dibikin mudah aja. Oh, gitu. Dibikin mudah kayak apa istilahnya tuh. Ya sekarang kan banyak banget ya fasilitas-fasilitas yang kita bisa pakai. Contoh tadi handphone. Aku pernah bikin film dari handphone juga beberapa kali. Semua pakai beberapa kali. Oh, maksudnya iya satu film full pakai handphone. Oh, oke. Iya bisa aja. Bisa aja kan sebenarnya kan. Jadi nggak ada alasan buat kita nggak bisa berkarya gitu ya. Dari pesan-pesan seorang Riza Pahlavi itu bisa kita kutip bahwa berkarya itu nggak ada batasannya selama itu masih positif guys. Dan berkarya itu nggak ada batasan usia juga, benar nggak? Betul. Mau kita kan banyak tuh. Ada lagi viral juga tuh kalau nggak salah anak kecil dia bisa jadi seorang gamers tapi bukan film ya. Iya. Gamers kalau nggak salah itu sampai juara 1 di luar negeri. Gue lupa sih namanya siapa. Itu sempat viral juga sih di sosial media. Umurnya itu baru 4 tahun atau 5 tahun gitu. Nah itu baru mulai. Bayangkan kita yang baru kenal, yang udah lama kenal game belum bisa kan? Iya. Nah itu kan sebagai contohnya kayak gitu ya. Dia yang baru umur 4 atau 5 tahun gelutin usaha game e-sport gitu. Tiba-tiba sekarang udah terkenal jadi juara 1 bawa nama harum Indonesia. Lupa namanya siapa. Nah, anyway, thank you Mas Riza. Sama-sama. Keren banget, sekarang ilmunya udah dapat nih. Jadi gue kayaknya akan menjadi astradanya Mas Riza. Kita akan bikin judul film namanya Mukmin. Gitu ya? Kebalikannya ya? Enggak. Imamnya dulu dong, belum ada. Oh imamnya dulu, benar imamnya. Mungkin saya perannya jadi imam aja. Oke. Setelah tahiyat akhir saya selesai. Ya memang. Ya gitu kan? Iya. Ya, ini Salam dulu. Salam dulu. Sip, sukses terus buat karirnya Mas Riza. Sukses selamat berkarya dan membanggakan Indonesia tentunya guys dari karya-karya filmnya. Boleh dong bocoran sedikit Mas Riza? Film-film mendatang ini ada nggak sih? Bisa nggak dibocorin? Oh bisa. Ini tayang kapan sih? Ada kan? Oh dekat Setiap ya. Rabu guys. Baik, nah nanti nonton bulan depan awal bulan tanggal 1 September Mumun tayang di bioskop. Wow. 1 September. Guys, tanggal 1 September wajib kudu harus nonton film Mumun karyanya dari Riza. Ya aku bantuin skripnya aja kalau dari film ini. Oke, Tapi oke. terdekat. Tapi kan tetap, Iya. maksudnya skrip dari seorang Riza Pahlavi keren. Harus nonton tanggal 1 September. Kita nonton ya semuanya. Nonton ya. Thank you Mas Riza Pahlavi. Semoga karya-karyanya selalu bersinar dan tidak ada halangan atau pantangan apapun ya. Lancar sekali. Oke guys, keren banget hari ini kita udah ngobrol-ngobrol tentang dunia perfilman dengan pakarnya langsung nih. Anak muda yang kreatif, seorang Riza Pahlavi, umur 27 tahun. Kayak jualan ya pakai umur. Gak apa-apa, supaya yang masih muda-muda di bawahnya Mas Riza juga menggebu-gebu nih. Saya nih masih 22 tahunnya menggebu-gebu nih. Iya. Ya kan? Oke kalau gitu kita pamit undur diri dulu, sampai ketemu di segmen berikutnya hanya di TOS Teman Obrolan Santai.